Kalau ini bisa berubah jadi ini. Kalau ini bisa berubah jadi ini. Dan kalau ini bisa berubah jadi ini. Tapi yang ini bisa berubah jadi ini. Wah. Hehe, kaget. Kasian. Jenglot, boneka Wowo versi mini atau Batara Karang adalah nama dari sosok ini. Kenapa disebut sosok, bukan benda? Jenglot berasal dari seorang manusia yang melakukan laku ritual tertentu, sebut saja meditasi. Orang-orang ini biasanya menyepi, mencari tempat keramat dan bermeditasi dengan tujuan mencari kesaktian. Sayang seribu sayang. Mereka ini mengharapkan kekuatan kepada selain Tuhan. Alhasil, jadilah mereka berubah. Iya, jadi jenglot. Udah capek-capek meditasi, puasa, tapi ngarepnya ke bukan Tuhan. Akhirnya jadi jenglot. Jenglot biasanya didapatkan dari dukun, meditasi, atau diberikan secara turun-temurun. Kalau yang dari dukun, biasanya kayak transaksi jual beli tuyul. Kalau meditasi, biasanya si orang ini dapat bisikan dari syaitan terkutuk. Kalau turun-temurun, ya biasanya yang nurunin ini orang sesat. Tersesat. Enak banget. Meski bentuknya unyu, jenglot bisa jadi teman hiasan di kamar buat tidur. Bukan nih. Jenglot biasanya digunakan sebagai peralatan canggih. Jenglot ini bisa dipakai buat santet, pesugihan, dan lain-lain. Pesugihan jenglot. Pesugihan jenglot tergolong unik, sebab si pelaku pesugihan justru menebar uang di jalan agar dipungut orang. Dan siapa yang memungut biasanya akan dijadikan korban atau tumbal. Penangkalnya, sedekah. Konon, kalau calon korban memungut uang ini, lalu uangnya dibagikan ke orang-orang lain, maka si pelaku pesugihan gagal mendapatkan tumbal. Dia harus menebar ulang uangnya. Ini kenapa dalam ajaran beberapa agama, bersedekah atau berbagi rezeki justru jadi salah satu sebab penolak bala. Omong-omong, coba kalau ini para pelaku pesugihan jenglot sebar duitnya di kantor oknum DPR ya? Malaikat bingung kali, nyantet dosa atau pahala. Next, santet jenglot. Santet jenglot biasanya dilakukan dengan beberapa hal, seperti menanamkan jenglot ke kediaman korban secara goib. Jadi, si jenglot ini bakal berada di bawah rumah target. Dengan aura negatif yang pekat, si jenglot ini bakal menarik makhluk goib sekitar agar berkumpul bahkan mengganggu si pemilik rumah. Hayo, bagi kalian yang pernah alami, silakan tulis di kolom komentar. Santet secara langsung. Si jenglot ini diberikan tetesan darah dari target. Lalu, si korban bakal mulai sakit-sakitan. Kadang, sakitnya didiagnosa sebagai komplikasi, atau kadang sama sekali tak terdeteksi. Jika tak dihentikan, efeknya akan berakhir fatal. Penangkalnya, minta tolong pada pemuka agama yang handal dalam bidang goib sebagai wasilah. Keberadaan jenglot. Jenglot sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan Nusantara. Sebab, pada zaman itu, orang-orang berlomba-lomba agar jadi sakti mandraguna. Meski sebagian berhasil mendapatkan kesaktian tanpa berubah jadi jenglot, sebab niat hati mereka yang tulus. Sebagian lain tetap ada yang terjatuh ke lubang kegelapan dan berubah wujud jadi jenglot. Konon, kebanyakan manusia yang jadi jenglot adalah mereka yang menyempurnakan ilmu Brajamusti. Apa itu ajian Brajamusti? Setahu kami, ringkasnya, biar punya defense plus plus atau kebal, dan attack plus plus atau serangan mematikan. Menurut sesepuh Pulau Jawa, pemilik ajian Brajamusti dapat membunuh 1 ekor sapi dalam 1 kali pukulan saja. Quote kemis malam ini, di zaman sekarang manusia dituntut agar berkesaktian dalam hal ekonomi. Ringkasnya, kaya raya. Kenapa? Tentulah agar bisa berbagi dengan sesama. Jangan kayak mereka yang duduk di kursi tunjangan ratusan juta, tapi pelitnya lebih-lebih dari si Mail. Aku juga. Saya Bila, semoga harimu menyenangkan. Pak, ampun Pak, enggak.